Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan pada pertemuan yang keempat. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak tahu, Bu. Sepertinya tadi ibunya Yuli itu sudah telepon Ibu, katanya dia sedang sakit di rumah. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar Yuli cepat sembuh dan bisa bergabung sama kita lagi untuk belajar bersama. Mari. Iya, Bu. Saya tekan Al-Fatihah. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu agar supaya nantinya ilmu yang kita dapat pada hari ini itu bisa bermanfaat buat kita. Mari Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu lagu wajib terlebih dahulu. Siapa yang mau? Saya. Ya, silakan ke depan memimpin lagu. Ibu kita Kartini bagaimana? Kan ini kemarin habis dari perayaan Ibu kita Kartini. Mau maju ke depan apa tidak? Tidak, Bu. Ya, sudah. Sekarang guru yang mengawali ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selesai. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, kalian nantinya bisa mengetahui berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia ini, dan juga kalian itu dapat mengetahui apa sih makanan-makanan khas yang ada di Indonesia seperti itu. Selanjutnya kita nanti bisa mengetahui tentang bahan produk makanan yang terbuat dari singkong seperti itu. Kalian nanti bisa mengetahui apa sih makanan yang terbuat dari singkong itu apa saja kayak gitu. Nah, nanti pada pembelajaran yang terakhir kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui gerakan-gerakan dasar pada saat kita bermain air seperti berenang. Siapa yang suka berenang? Saya, Bu. Oh iya, nanti kita belajar tentang gerakan dasar saat kita berenang seperti itu. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar dari macam-macam berbagai pakaian adat yang ada di Indonesia seperti ini. Nah, beragam pakaian adat yang ada di Indonesia itu mempunyai gambar. Di sini tertera ada Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, dan juga Provinsi Bali. Selanjutnya ada juga Provinsi Papua dan juga Manado. Nah, Ibu jelaskan. Di sini kita mengenal berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Provinsi Aceh. Kalian bisa mengetahui gambar pakaian adat yang ada di Provinsi Aceh seperti ini. Ada 2 nama pakaian adat yang dipakai untuk wanita juga laki-laki. Yang pakaian adat dipakai untuk wanita itu namanya daro-baro. Yang dipakai untuk pria namanya itu linto-baro. Nah, di sini ada perbedaan nama dari pakaian adat yang dipakai antara wanita sama laki-laki seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pakaian adat yang di Provinsi Jawa Tengah. Seperti kebaya. Kalau baju adat Jawa Tengah ini memiliki nama masing-masing juga, seperti Provinsi Aceh tadi. Nah, namanya kalau perempuan itu pakaian adatnya namanya kebaya, dan kalau laki-laki itu namanya jawi jangkep. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini yang perempuan pakai kebaya, yang laki-laki pakai jawi jangkep namanya. Nah, selanjutnya ini ada Provinsi Bali. Provinsi Bali itu pakaian adatnya ini bernama payas alit, jenis busana yang sering digunakan ketika masyarakat Bali itu ingin melangsungkan ibadah ke Kurang. Iya, pura.
melangsungkan ibadah ke pura. Pakaian ini juga memiliki ciri berupa penggunaan kain yang berwarna putih seperti ini. Nah di sini selanjutnya ada provinsi Papua. Pakaian adat Papua ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pakaian Holim. Pakaian Holim ini dipakai untuk pria. Dan juga pakaian sali khusus yang dipakai untuk perempuan. Tapi pakaian itu dipakai oleh perempuan yang masih lajang. Selanjutnya ada pakaian ya yokal. Yokal ini dipakai untuk perempuan yang sudah menikah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada gambar pakaian khas Manado. Pakaian adat Manado ini namanya busana adat Poso. Untuk pria biasanya itu terletak pada motif hiasan di dada seperti ini. Seperti ada hiasan di dada kayak gini. Nah, motif hiasan di dada dan penutup kepada kepala mereka. Untuk wanita biasanya terletak pada hiasan di kepala serta gelang yang sebagainya. Kalau untuk wanita itu biasanya ada di kepala seperti ini. Nah, kalau untuk laki-laki biasanya ada di dada. Nah, itulah tadi serangkaian dari pakaian adat yang ada di provinsi Papua, Manado, ada Aceh. Pokoknya keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Juga namanya juga mempunyai khas yang berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan makanan khas daerah Indonesia. Di sini Ibu ada makanan combro. Makanan combro ini khas dari Sunda. Ada juga makanan kue sagu khas Papua. Nah, bentuknya seperti ini. Ada juga makanan khas Bali. Yang satu ini pasti itu digemari pecinta ikan. Nah, makanan khas Bali ini namanya sate lilit. Kalian bisa mengetahui gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya juga ada keripik sanjay khas Padang. Keripik ini terbuat dari singkong. Terus setelah kita buat, nantinya kita dikasih cabai supaya ada terasa pedas-pedasnya gitu. Selanjutnya ada kue keranjang. Kue keranjang ini khas Tionghoa. Nah, bentuknya seperti ini, seperti keranjang. Kue ini terbuat dari tepung ketan dan gula serta mempunyai tekstur yang kenyal dan lengket seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mengetahui berbagai keberagaman yang ada di Indonesia ini tadi. Kalian itu bisa melestarikan apa sih tadi sudah dijelaskan sama Ibu, pakaian adat, ada makanan khas. Kalian itu bisa menghargai satu sama lain seperti itu. Meskipun berbeda berbeda agama, berbeda khas, suku, ras, dan apapun itu, kita itu harus saling menghargai sesama produk yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, juga kalian sudah mengamati gambar-gambar tersebut, Ibu minta kalian itu menuliskan pendapat kalian mengenai sikap yang bisa diambil dari perbedaan tersebut tadi. Kalian bisa menuliskan sikap yang bisa diambil ketika kalian itu menemui sebuah perbedaan seperti itu. Nah, nanti Ibu kasih waktu 10 menit, kalian akan Ibu tunjuk di depan dan membacakan hasil pendapat kalian. Ibu kira waktunya 10 menit sudah cukup ya. Ibu tunjuk salah satu dari kalian. Bagaimana Mbak Meme bisa maju ke depan? Iya, untuk Bu. membacakan hasil pendapatnya? Siap, Bu. Oke, silakan Mbak Meme maju ke depan. Hai teman-teman, saya di sini akan membacakan pendapat saya. Pendapat saya yaitu walaupun kita berbeda-beda adat istiadat, kebudayaan, kita tetap harus saling menghargai karena kita berada di satu wilayah yaitu Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meme. Beri aplaus buat Mbak Meme. Boleh. Terima kasih, boleh duduk. Nah, terima kasih kepada Mbak Meme yang sudah berani maju ke depan. Nah, perbedaan itu tidak saling diperdebatkan. Meskipun dari setiap orang itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kita itu tentunya saling menghargai satu sama lain. Tidak ada yang lebih baik, juga tidak ada yang lebih buruk seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah gambar makanan yang terbuat dari bahan singkong. Sebelumnya Ibu bagi sebuah kelompok ya, Ibu minta dari kalian membentuk 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian bisa diskusi sama kelompoknya masing-masing. Setelah kalian diskusi, Ibu minta 1 orang untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi dari kelompoknya tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar makanan yang pengolahannya itu terbuat dari bahan dasar singkong. Ini ada 7 gambar makanan. Ada gulai singkong, karak kaliang, dakak-dakak, kerupuk sanjay, kocimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Nanti kalian bisa memilih dari ke-7 gambar tersebut
yang makanan yang bisa awet untuk disimpan untuk beberapa hari ke depan. Kalian bisa milih dari ketujuh gambar ini, nanti kalian diskusikan sama kelompoknya. Setelah kalian memilih makanan yang terbuat dari singkong ini yang bisa awet untuk disimpan untuk beberapa hari ke depan itu, kalian maju ke depan dan membacakan hasilnya ya, seperti tadi Mbak Meme kayak seperti itu. Nanti ibu kasih reward hadiah. Nah, ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Nah, waktu 15 menit sudah berlalu. Sekarang ibu tunjuk dari kalian untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusi bersama teman kalian. Dan Yudi silakan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Ya, teman-teman, menurut dari kelompok 3 yaitu makanan yang dapat disimpan dan bertahan lama yaitu karak kalyang, dakak-dakak, keripik sanjay. Nah, itu termasuk makanan yang dapat disimpan lebih lama daripada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ibu kasih reward buat Mbak Yuli. Ini rewardnya. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang pengolahan makanan dari bahan dasar singkong, ini ibu ada sebuah bacaan. Kalian nanti bisa membaca bersama kelompoknya. Setelah kalian membaca sebuah bacaan ini, kalian nanti mencari kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah kalian mencari, nanti ibu tunjuk lagi dari kalian untuk maju ke depan. Seperti itu. Kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup ya. Bisa mulai dari sekarang. Nah, waktu 15 menit sudah cukup. Sekarang diam-diam dari kelompok juga bisa maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi bersama temannya. Silakan Mbak. Siapa yuk? Saya guru tunjuk ya. Mbak Lena, maju ke depan. Hai teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang kedua yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Yang paragraf ketiga yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan singkong, singkong dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan yaitu singkong diolah menjadi dakak-dakak, diolah menjadi karak kaling, dan lain-lainnya. Terima kasih dari kelompok kami. Tepuk tangan buat Mbak Lena. Terima kasih Mbak Lena. Pada pembelajaran yang kali ini, ibu ada materi tentang memeragakan gerak dasar mengambang di dalam air. Kita di sini belajar gerak dasar dalam bermain air seperti berenang. Ini seperti contoh gambar yang di sini. Kalian pertama bisa memegang dasar yang dari kolam renang seperti ini. Jadi gambar. Nah, kalian pertama-tama bisa memegang seperti ini. Nah, setelah kalian memegang dasaran kolam renang ini, kalian bisa mengambangkan kakinya supaya badan kalian itu bisa mengembang. Itu kalau belajar sendiri. Nah, kalau belajar bersama teman, kalian bisa saling membantu dengan teman. Seperti contoh ya, ini Edo dan ini Beni. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Nah, Edo ini berdiri di dalam kolam dan tangannya itu memegang tangan Beni. Beni terus mengambangkan tubuhnya, nah seperti ini sambil menggerakkan kaki-kakinya. Nanti bisa badan Beni ini itu bisa mengambang di dalam air seperti itu. Kalian bisa mencontohkan nanti ketika sudah di rumah ya. Yang dari penjelasan ibu dari berbagai pembelajaran pada hari ini, ibu mau tanya, pada pembelajaran hari ini kalian dapat materi apa saja? Ayo, yang pertama aja Perbedaan budaya. perbedaan budaya. Yang kedua ada pengolahan Singkong. singkong. Yang ketiga aja Menentukan paragraf. ya. Yang keempat Renang. ya belajar gerak dasar Renang. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu kasih PR ya. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah bersama orang tuanya. Nah, PR-nya kalian bisa menyebutkan ini gambar pakaian adat berasal dari provinsi mana. Ini juga ada 3 soal. Nanti kalian buat PR di rumah dan
mengerjakannya bisa dibantu bersama orang tua seperti itu. Nah, pembelajaran pada hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan nantinya kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu, sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, dari Ibu minta maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.